Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah Islam dan pengetahuan untuk Ananda Ibu semua pada KPI semester 2 khusus ya. KPI semester 2 khusus. Pada hari ini Ibu akan memberikan sedikit sebagai global pada pembahasan kita, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan itu secara historis. Sejak abad 19 salah satu persoalan besar ini adalah persoalan yang diangkat oleh kaum muslimin terhadap tanggapan bagaimana dunia ilmiah di dunia barat. Nah, perbincangan ini diawali adanya istilah modernisasi, westernisasi, dan keduanya sejak awal perkembangan Islam ini diawali Islam itu sendiri tentu dari wahyu. Lalu ketika Islam ini berjalan berkembang seterusnya, kemudian terjadilah usaha apologetis untuk menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan di barat sebenarnya bersifat islami. Karena ada pula gagasan bahwasanya Islam itu sendiri adalah sebuah bentuk yang ilmiah gitu ya. Nah, ini juga tidak dibantah oleh kaum Eropa Barat karena memang salah satu yang menandakannya adalah dunia kedokteran itu Ibnu Sina. Buku-buku yang dipakai oleh Ibnu Sina itu adalah salah satunya buku-buku Ibnu Sina ini adalah salah satu buku-buku kedokteran wajib di dunia barat. Kemudian pada abad 19 ini juga masih terjadi istilah dari perbincangan ilmu pengetahuan dan Islam, istilah islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini nyatanya sejak abad 18, terutama sejak abad tahun 1798 zamannya Napoleon, terjadilah beberapa peristiwa. Kemudian pada puncaknya terjatuhnya dinasti Utsmani di Turki. Setelah adanya pendudukan Napoleon, seorang tokoh bernama Muhammad Ali dalam kampanyenya dia mengatakan dia memerintah untuk Mesir ya 1848. Nah, pada saat ini buku-buku di dalam bukunya sendiri menggunakan kulit babi, sehingga ini sangat membuat pelecehan terhadap umat Islam. Tetapi ini ada efek positifnya. Allah itu tidak memberikan sesuatu itu berdasarkan sudut pandang secara negatif saja. Jadi efek positifnya adalah ketika itu wilayah masyarakat yang dikirim oleh Muhammad Ali tadi yang di bawah pemerintah Napoleon itu mengirim 400 pelajar ke Eropa dan berbagai wilayah Arab lainnya seperti di Oman dan Aljazair, sehingga terjadilah salah satunya mungkin pengembangan ilmu pengetahuan. Dan terjadi juga sebuah sekularisme pada tahun 1881 oleh Mustafa Kemal, yaitu gejala sekularisme. Nah, ini mengakibatkan ya sebenarnya ada dua kubu. Pertama, perkembangan ilmu ini berkembang, kemudian unsur lain pemikiran muslim terwarnai sampai sekarang. Mungkin ada yang terwarnai ke arah negatif sehingga berkembangnya sekularisme, ada juga yang positif. Berbagai kontradiksi terjadi pada masanya, dan pada tahun 1849 gagasan Al-Afghani ini sebagai pembaharunya Muhammad Abduh, mereka mengunjungi Eropa, dan saat itu pendidikan Islam ini akhirnya mampu menguasai bahasa Prancis dan bahasa Turki. Ini beberapa perkembangan di dunia Islam pada abad ke-18 dan 19.
kemudian beberapa pengalihan berbagai macam dari segala macam bentuk ideologi, baik muncul berbagai ideologi juga di daerah. Setelah munculnya sekularisme itu muncul ideologi seperti tokoh-tokoh ulama kontemporer seperti Said Qutb. Nah, Said Qutb ini salah satunya yang saudara mungkin entah pembahasan minggu ini ya, itu ada pembahasan tentang Syekh Hasan Al-Banna. Nah, ada Al-Qardawi, ideologi Ikhwanul Muslimin. Pada ideologi Ikhwanul Muslimin ini terjadi sangat jelas pembedaan pembatasan antara modernisasi dan pembaratan. Jadi bukan berarti modernisasi itu pembaratan, dan bukan berarti pembaratan itu berarti sebuah pembaharuan, tetapi modernisasi itu tetap Islam dan memanfaatkan ilmu yang modern, dan Islam tidak menolaknya. Nah, pandangan Yusuf Al-Qardawi ini dengan ideologi Ikhwanul Musliminnya sangat mewakili mayoritas Islam. Ini mungkin perkembangan pada abad tersebut. Kemudian muncullah masyarakat yang menyerukan saintifikasi, sepertinya Al-Afghani menyerukan Muslim agar meraih ilmu pengetahuan modern. Banyak muncul terjadi macam-macam teologi baru yang memiliki karakter ilmiah. Itu mungkin ya. Kemudian ada beberapa macam perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Ruh-ruh Islam yang anti klasik ditekankan di sini agar terjadinya ilmu Islam modern, dan banyak. Semuanya justru adalah untuk membuat agar Islam itu menjadi ilmu pengetahuan tentang yang realitas gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjut. Ini ada perkembangan ilmu pengetahuan Islam oleh gagasan Jamaluddin Al-Afghani. Ini sangat berpengaruh terhadap segala macam ilmu pengetahuan, teknologi, gagasan, dan pemikiran. Baik, saudara mahasiswa yang yang dirahmati Allah, kita lanjutkan adanya revolusi Islam ya, 1978, berarti ini sudah pada abad ke-20. Ilmu pengetahuan dan teknologi bergeser dari pembacaan teoritis saja, hubungan agama dengan ilmu pengetahuan menjadi pengetahuan dan teknologi. Namun ada yang membuat beberapa ide atau istilahnya pemikiran bahwasanya Islam itu seharusnya Islam saja. Islam itu harus jauh dari teknologi, sehingga membuat terjadi kembali beberapa pemikiran yang berbeda ya di antara masyarakat. Ini kita bisa lihat pada tahun 1926 muncul seorang fisikawan Pakistan ini sangat terkenal ya dengan ilmu pengetahuannya yang notabene-nya sekarang banyak diakui oleh masyarakat di dunia. Diakui di sana beliau mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1979. Nah, ini sebuah kebanggaan sebenarnya bagi umat Islam. Lalu selanjutnya, karena ia terpaksa pindah lalu bermukim ke Eropa dan ia menghidupkan ilmunya di sana, akhirnya bersama dengan Stephen Weber Glasgow, ia merasa sangat khawatir dengan perkembangan dunia Islam dan dunia ketiga. Gagasan fisikanya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama memberikan sangat ilmunya itu netralitas terhadap pengetahuan, tetapi terhadap Islam sungguh memberikan motivasi besar terhadap umat Islam. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang luar biasa ilmiah yang diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta.
Baik, kita lanjutkan. Nah, seorang ilmuwan juga bernama Maurice Bosil, ia membahas tentang ilmu kedokteran, diterbitkan dan diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Arab, yaitu bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, dan bahasa Indonesia bahkan. Dan tak satu pun ayat dalam Al-Quran ini yang bertentangan dengan temuan yang ilmu pengetahuan, sehingga ini luar biasa. Ini seorang tokoh yang non muslim, Maurice Bosil, menjadikan Al-Quran sebagai salah satu rujukannya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian kajian akademis sejarah, ini perkembangan bagaimana perkembangan ilmuwan muslim pada zamannya. Salah satu paparan modernnya yaitu Introduction to the History of Science, pengantar sejarah ilmu pengetahuan yang terbit 1927. Ini menuliskan bagaimana 1,5 juta yang berbahasa Arab ini mampu menuliskan nama-nama ilmuwan muslim. Sangat banyak ilmuwan muslim di saat itu. Baik, teman-teman mahasiswa KPI semester 2. Nah, wacana perubahan dan segala macam yang terjadi, banyak profesor di bidang sejarah Islam dan ilmu pengetahuan, serta profesor non-Islam di Harvard University, ini salah satu universitas terbesar di dunia, yang menyebutkan bahwasanya pola-pola penelitian ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh muslim itu adalah warisan dari peradaban Yunani dan tidak bertentangan antara ilmu-ilmu asli Arab. Jadi mereka mengenal Islam itu Arab ya, non muslim itu Islam itu Arab, dan ilmu-ilmu hasil adopsi dari peradaban lainnya. Tetapi mereka juga tidak menampik berbagai sumber ilmu pengetahuan pada masa sekarang itu bersumber dari Islam, dunia Islam yang berkembang pada abad ke-7 dan selanjutnya sampai sekarang. Demikian mungkin sampai sekian Ibu menjelaskan tentang perkembangan dunia Islam dan sejarahnya. Semoga bisa menjadikan satu referensi bagi teman-teman KPI 2 semuanya. Lanjutkan mungkin dengan beberapa pertanyaan di kolom komentar, silahkan. Pertanyaan yang bagus akan Ibu catat nanti sebagai salah satu bonus sebagaimana kita di kelas biasa ya, akan dapat plus. Kemudian absensi silahkan dibuat di kolom nama, kemudian nomor NIP atau BP, nomor induk mahasiswa, kemudian kelas KPI 2 khusus gitu misalnya ya. Terima kasih. Bersama Ibu Wahyuni Indila, SSM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.